Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yomita Afrina dengan NIM 2120360. Saya ingin mempraktekkan tata cara penyelenggaraan jenazah. Niat memandikan jenazah yaitu nawaitul ghusla adaan hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Langkah awal memandikan jenazah yaitu menutup jenazah dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Selanjutnya, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perut perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalam keluar. Selanjutnya, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat.
Boyfriend ko dahil sila tag lasing. Hindi ka dito din ka. Usolli ala hazihil mayyitati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wa bima'i wa salji wal baradi wa naqiha minal khatoya kama yunaqs saubul abyadu minad danas wa abdil hadaran khairan min darriha wa ahlan khairan min ahliha wa zawja khairan min zawjiha wakiha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wal ikwaninal ladrinas nasabaku nabil iman wala taj'al fi qulubina kilal lazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, mempersiapkan lubang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kubur. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sesuai lebar kubur dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Bila tanahnya gembor, disunahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran dapat menampung jenazah. Kemudian diletakkan pada lubang tersebut dan bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu lalu ditutup dengan tanah. Selanjutnya, cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Memasukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Yang pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Selain itu, para ulama juga menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan pun dilepas dan membaca doa dengan terjemahan dengan atas nama Allah dan atas agama Rasulullah. Namun, bila mayat yang dikubur sejenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. Selanjutnya, yang ketiga, cara menaruh mayat di dalam kubur.
Terdapat beberapa ketentuan yang perlu kamu perlihatkan dalam menaruh mayat dalam kubur. Misalnya, taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacam dengan posisi agak condong ke atas agar mayat tidak langsung tertimpa tanah ketika ditimbun. Dalam hal ini juga bisa menerapkan cara lain dengan prinsip yang sama seperti menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, lalu taruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam bata atau papan dari semen di atasnya dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Yang keempat, anjuran saat mengubur dan setelah menguburkan mayat. Setelah mayat sudah ditimbun tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Selain itu, dalam keadaan darurat, kamu boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Sedangkan bagi mayat yang berada di tengah laut dan jaraknya amat jauh dari bibir pantai, boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatannya sebelumnya. Di antaranya, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan. Hal yang dilarang saat mengubur jenazah. Dalam mengubur jenazah, terdapat pula larangan yang perlu kamu perhatikan. Beberapa antara lain, jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat salat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur, dan jangan berjalan di sela-sela kubur dan memakai alas kaki. Jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.